Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allahu Jalla Dzikruhu yang masih memberikan kita semua kesempatan di hari-hari terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini, yang hari ini disebutkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya hari-hari ini adalah hari pencipta alam semesta ini menyukai hamba-hambanya mengisinya dengan amal-amal ketaatan. Hari-hari ini bagaikan satu momen yang besar, satu peristiwa yang besar untuk orang-orang yang senantiasa mendambakan, merindukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahu Jalla Dzikruhu menyukai kita mengisi 10 hari ini dengan amal-amal ketaatan. Lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari ini kita mengerjakan ketaatan dan ketaatan. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mendengar hadis ini langsung dari Nabi, beliau merespon dan berkata, "Ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah." Amal-amal di 10 hari pertama ini lebih besar dari jihad fisabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang dunia, tentu kita berbicara tentang keuntungan. Selalu untung dan untung dan untung dan untunglah yang menjadi barometer kita dalam kehidupan dunia ini. Maka ketika kita berbicara negeri akhirat, hari ini adalah hari keberuntungan. Karena hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan lewat lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia lebih mencintai manusia mengisi hari-harinya ini dengan amal soleh. Kalau kita sebagai seorang pedagang yang ditawarkan keuntungan yang sangat besar, maka kita akan segera, maka kita akan bergegas, maka kita akan persiapkan segala yang kita bisa, apapun yang kita mampu. Maka ini keuntungan akhirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditawarkan lewat lisan yang mulia, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal-amal di bulan ini, di hari-hari ini lebih besar keutamaannya dibandingkan jihad?" Kata Nabi, "Iya." Allahu akbar. Kita tahu jamaah, amal tertinggi dalam Islam adalah jihad. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwasannya kecuali jika seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya berjihad, kemudian dia tidak kembali kecuali namanya, dia meninggal fisabilillah, baru bisa menyamai amal-amal yang ada di 10 hari ini jamaah. Saking besarnya. Bahkan Nabi yang mulia saking sayangnya sama kita semua jamaah, dia tahu kapasitas kemampuan kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mengerti iman kita. Dia tidak taksis amal. Dia tidak mengkhususkan amal tertentu di 10 hari ini. Dia tidak sebutkan secara terperinci, tetapi dia sebutkan secara mujmal, al-a'mal, yang mana setiap manusia seharusnya bisa mengambil kesempatan ini. Setiap manusia bisa beramal sesuai istita'ahnya atau sesuai dengan kemampuannya. Jikalau kita sebagai seorang manusia yang telah memiliki kapasitas iman yang tinggi, mungkin kita bisa berakselerasi dengan harta-harta kita. Kita bisa berakselerasi dengan Al-Quran yang terbiasa kita selesaikan 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz. Ketika kita punya akselerasi, ketika kita sudah punya kapasitas iman yang tinggi, mungkin di hari-hari ini kita bisa menyelesaikan 1 hari 5 juz. Jika kita memiliki kadar iman yang kurang dari kadar iman yang pertama, kita pun masih bisa berakselerasi dengan amal. Mungkin kita tidak bisa seperti saudara dan saudari kita yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari ini. Jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Bahkan yang Nabi SAW atau yang para sahabat fahami, amal teringanlah yang mereka lakukan. Mereka banyak bertakbir, mereka banyak bertasbih, amal yang bisa dilakukan oleh keumuman manusia. Amal yang ringan, yang tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla dzikruhu. Oleh karena itu, karena kita masih ada di 10 hari yang pertama ini, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik untuk kita. Semoga Allah sadarkan jiwa-jiwa kita. Karena 10 hari yang terbaik ini pun akan jadi bumerang buat kita kelak saat kita tidak bisa memanfaatkannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah,
maka harus ada yang kita perhatikan. Di antara yang kita perhatikan adalah niat. Karena amal atau karena pahala atau karena apa yang akan didapatkan oleh orang yang beramal, semua berdasarkan niatnya. Hadis ma'ruf, hadis Nabi kita Muhammad SAW yang datang dari sahabat Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu, pahala yang akan Allah berikan tergantung dari dasar dia mengerjakan amal itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, ketika kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka kita niatkan amal-amal yang kita kerjakan di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, kita niatkan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan amal-amal seperti amal-amal di selain 10 hari yang pertama, tapi kita menambah niat kita, ya Allah, saya datang 5 waktu memenuhi panggilanmu di rumah-rumahmu. Di samping di situ setelah memiliki pahala yang besar, ya Allah, ini 10 hari yang pertama yang engkau mengatakan melalui lisan nabimu, engkau mencintai seseorang beramal di hari-hari ini. Itu motivasi kita ketika kita membuka Al-Quran. Dan jika itu memang sudah menjadi rutinitas kita, maka tambahlah motivasinya, ya Allah, hari ini adalah hari-hari terbaik, dan saya pun mengharapkan tambahan pahala, yaitu berupa kecintaanmu. Dan begitulah setiap amal-amal yang kita lakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka sertakanlah niat-niat mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Janganlah kita menjadi orang yang akan menyesal karena Allah telah memberikan kesempatan yang besar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah satu momentum yang besar untuk kita, yang ini juga akan menjadi bumerang buat kita kelak saat berjumpa dengan Allah. Yang seharusnya di hari-hari ini kita bisa memupuk-mupuk amal soleh, kita bisa memperbagus, kita bisa menambah kualitas dan kuantitas di 10 hari ini. Dan ketika kita tidak bisa memanfaatkannya, Allah pun akan berkata kepada kita, jika kita menghadapnya dengan penuh kekurangan, Allah akan mengatakan, saya sediakan buat antum per tahun 10 hari bulan Dzulhijjah, dan itu tidak berlaku atau tidak antum muliakan. Hari-hari yang harusnya kita memupuk pahala yang begitu besar yang dijanjikan, ketika hari-hari ini lewat seperti hari-hari yang lainnya, maka hari ini pun akan menyerang kita di hari kiamat nanti. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Semoga Allah memberikan kita taufik di sisa hari-hari kita di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini untuk memaksimalkan amal-amal ketaatan dari yang fardu maupun yang sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ta'umuna fadl.